Sin. Lo ngapain lu? Kenapa sih? Capek gue sama lo yang gak pernah mau gentle. Sin. Kan gue udah berkali-kali bilang sama lu bukan yang gak gentle, kan ada alasannya. Ya itu terus alasannya, Jen. Lo gak pengen Raya deket sama Jason tapi lo sendiri gak pernah berani nyatain perasaan. Itu Cynthia sama Jeno kayaknya lagi berantem ya, Bil? Jangan-jangan mereka berantem karena masalah yang ada kaitannya sama Raya? Bisa jadi sih. Gak gitu. Gak gitu apa lo nya gak gentle. Lo mau? Apa? Ah. Pak. Sin. Apa sih udah capek gue sama lo? Cynthia. Sin. Mumpung Jenonya masih di sini, lebih baik kita panggil aja deh. Jeno! Jeno! Ya Bunda. Ya Bunda. Jen, Bunda mohon kamu jujur sama Bunda ya. Apa yang lagi sebenarnya terjadi sama Raya, Jen? Bunda tahu, Raya itu lagi nutupin sesuatu dari Bunda. Raya pasti ceritakan sama kamu dan Cynthia. Tadi juga Tante sempat ngeliat loh, kalian berantem. Apa itu ada hubungannya sama masalah Raya? Maaf ya Bunda, maaf Tante. Lagian juga kalau jadi cerita pasti Raya bakal marah. Jen, Bunda harus tahu apa yang lagi terjadi sama Raya sekarang. Bunda tahu Raya itu nggak lagi baik-baik aja. Kalau nggak sama kamu dan Cynthia, Bunda nanya ke siapa lagi coba? Kamu nggak mau kan Raya nekat kabur lagi ke Bali kayak waktu itu? Kita semua tuh harus tahu apa yang lagi jadi beban pikirannya Raya. Supaya kita semua bisa nolongin Raya. Iya Bunda. Kamu mau kan ngasih tahu Bunda yang sebenarnya? Jadi sebenarnya akar dari semua masalahnya ada di Maura, Bunda. Maura yang selama ini udah bully Raya. Kenapa dia ngebully Raya lagi? Atau dia berbuat apa lagi sama Raya? Wih, Raya dibully? Jadi sebenarnya Maura itu maaf ya Bunda. Gino juga baru tahu pas malam itu di resto kalau sebenarnya Maura keponakan Om Firman, Bunda. Maaf banget ya Bunda. Dan ternyata si Jason tahu, tapi dia nggak mau cerita sama kita. Makanya Raya marah karena merasa dibohongi. Are you okay? Aku cuman gak nyangka aja kalau firasat aku selama ini ternyata bener, Sel. Pantes aja waktu itu Raya langsung kabur dari resto karena dia pasti shock banget begitu tahu kalau Maura, musuhnya dia dan orang yang selama ini ngebully Raya, ternyata adalah orang yang udah nyelamatin nyawanya dia. Sekaligus ponakannya Mas Firman. Aku rasa sekarang Raya pasti lagi dilema banget loh. Karena somehow dia juga nggak mau ngerusak kebahagiaan kamu sama Mas Firman. Mas Firman juga pasti bakal shock kalau tahu keponakannya yang selama ini dia banggain adalah orang yang ngebully Raya sama Cynthia. Malam itu waktu Raya pura-pura nggak saling kenal sama Maura, mungkin karena Raya mau jaga perasaan aku sama Mas Firman. Dia nggak mau aku sama Mas Firman tahu soal Maura. Aku harus simpan semua info ini dari Mas Firman sampai aku sama Raya siap cerita ke Mas Firman. Bil,
kamu nggak bisa diam aja. Kasus bullying yang menimpa Raya ini udah masuk ke ranah pidana loh. Kamu harus laporin itu ke polisi. Iya, dari awal aku tahu Raya dibully. Aku emang udah mau bawa kasus ini ke polisi, Sel. Aku nggak terima anak aku dibully. Apalagi ini di lingkungan sekolah. Bahkan aku udah sempet ngajakin Raya untuk visum. Terus kenapa sekarang Mauranya kok bebas-bebas aja? Apa karena nggak ada bukti? Enggak, bukan gitu. Karena Raya tuh nggak mau bawa kasus ini ke polisi. Dia masih trauma, Sel. Yang waktu itu dia dilaporin sama Wilda ke polisi. Makanya sekarang aku mau coba ngertiin perasaan Raya aja. Karena ini tuh ribet banget kasusnya, apalagi ini udah berhubungan sama Mas Firman. Apa kamu khawatir kalau misalnya masalah ini terkuak dan Mas Firman jadi tahu kalau ternyata keponakannya itu adalah musuh bebuyutannya Raya? Bukan cuma itu aja, Sel. Aku juga yakin banget sekarang Raya itu pasti lagi dilema. Makanya dia kabur dan sampai sekarang dia nggak mau cerita ke aku. Kalau misalnya nih ya, masalahnya Maura dan Raya ini semakin rumit, apa ini akan berpengaruh sama rencana pernikahan kamu dan Mas Firman? Kok di-reject ya telepon aku sama Raya? Gak biasanya Raya seperti ini. Apa ada sesuatu ya sama Raya? Tapi apa ya? Gak pernah Raya seperti ini. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Kamu mau langsung on air ya? Iya, 15 menit lagi kok. Oke, gini. Aku mau ngobrol sebentar aja. Dan ini soal Raya. Aku merasa ada yang berbeda ya dari Raya. Apa dia baik-baik aja? Aku harus nutupin soal Maura yang ternyata selama ini udah bully Raya di depan Mas Firman. Karena aku belum bahas soal ini sama Raya. Nabila? Iya, maaf Mas, aku nggak konsen karena bentar lagi mau on air. Kalau soal Raya, alhamdulillah nggak apa-apa kok. Tapi aku emang belum banyak ngobrol sama dia karena aku nggak mau ngebebanin dia, Mas. Oh, iya. Jadi tadi aku sempat telepon dia dan di-reject. Aku juga nggak tahu kenapa. Karena jujur mungkin ini baru pertama kali dia bersikap seperti itu. Tapi ya, I mean it's okay. Ya mungkin dia lagi sibuk, jadi aku nggak hubungin dia lagi sih. Perasaan Raya pasti masih hancur karena Maura. Jadi Raya belum sanggup ngomong sama Mas Firman. Maaf ya Mas, kalau Raya nge-reject telepon kamu. Gak apa-apa kok Nabila. Aku selalu berpikir positif aja. Ya mungkin dia memang sibuk dan lagi nggak mau diganggu. Jadi udah, aku juga nggak maksa kok telepon dia terus. Ya udah kalau gitu, aku siaran dulu ya. Ya, semangat ya. Ada apa ya sama Nabila? Kok aku ngerasa sikap dia agak lain hari ini. Dia seperti menyembunyikan sesuatu. Dan dia kelihatannya sangat gak fokus. Karena biasanya dia jawab pertanyaan aku dengan cepat. Apa ya tapi ya? Saya ini janda yang sebentar lagi akan kembali menikah, Mbak. Tapi sejauh ini saya belum bisa jujur sama calon suami saya. Apa aja masalah yang pernah saya alami semasa menikah sama mantan suami saya. Karena saya tuh gak mau nyakitin hati ataupun membuat calon suami saya jadi kecewa. Saya sih sempat berpikir, biarlah semua itu jadi rahasia masa lalu saya. Yang penting sekarang kan saya fokus dan mau serius memulai hidup baru bersama calon suami saya. Saya mau minta pendapat dari Mbak Nabila. Apa tindakan saya ini udah tepat ya Mbak? Terima kasih. Kenapa sharing dari responden ini kebetulan sesuai sama apa yang aku alamin sama Mas Firman? Kemarin aku belum bisa jujur waktu Mas Firman tanya apa aja yang udah diomongin Mas Arga ke aku. Karena aku gak mau nambah beban pikirannya Mas Firman. Sekarang ditambah kasusnya Maura yang ternyata udah bully Raya. Aku jadi makin bingung gimana caranya lepas dari semua ini. Mbak. Baiklah, terima kasih Mbak Ajeng dari Cepaka Putih, Jakarta Pusat atas sharingnya.
Sekarang mari kita dengarkan saran dan tanggapan dari Mbak Nabila Indriana. Selamat siang Mbak Ajeng. Saya ingin memberikan masukan dari cerita yang sudah Mbak Ajeng ceritakan barusan. Pertama, yang perlu disadari adalah sekecil apapun kebohongan itu dilakukan, tetaplah merupakan suatu kebohongan. Dan meskipun kita berbohong dengan tujuan yang baik, tetap aja itu merupakan suatu kesalahan yang bisa menyakiti hati orang lain. Jadi menurut saya, sebaiknya Mbak membuka diri dan mencoba jujur kepada calon suami. Lebih baik kita menyakiti seseorang dengan kejujuran demi kebaikan, daripada kita membahagiakan orang lain dengan kebohongan yang nantinya akan menghancurkan orang itu. Terima kasih Mbak Nabila untuk quotes-nya. Semoga pendengar setia dimanapun berada yang sedang mengalami permasalahan yang sama bisa segera teratasi berkat saran dari Mbak Nabila. Jiwaku dalam angan. Aku nggak boleh curiga sama Nabila. Mungkin memang ada sesuatu yang disembunyikan oleh dia. Tapi aku ngerti kok. Mungkin ini semua hanya masalah waktu. Setelah itu mungkin kalau dia sudah tenang dan nyaman, mungkin dia akan cerita. Aku harus percaya sama Nabila. Dan kamu hadir coba. Ya Allah, aku ngerasa begitu berdosa karena aku udah ngebohongin perasaanku sendiri. Gak seharusnya aku ngasih nasihat buat orang lain, sementara aku sendiri belum bisa ngelakuin itu semua. Astagfirullahaladzim, aku ngerasa bersalah banget sama Mas Firman karena belum bisa cerita dengan jujur. Baik itu soal komentar Mas Arga tentang hubunganku sama Mas Firman, ataupun soal Raya yang bermasalah sama Maura. Mbak Nabila, Ya, aku duluan ya. iya Mbak, hati-hati ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akan cinta jadi kisah. Kamu masih di sini, Mas? Iya. Kamu baik-baik aja kan? Iya, aku nggak apa-apa kok. Aku tapi harus buru-buru mau ke kantor. Aku ada meeting sampai sore. Oh iya, pasti malam nanti kamu akan lebih capek. Ya udah, tadinya aku pikir aku mau ngajak kamu makan malam sih di luar berdua. Maaf ya Mas, nanti kita atur waktu lagi ya. Ya, it's okay. Take your time. Ya udah, aku duluan ya. Ya, kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nggak boleh negatif thinking sama Nabila. Meskipun aku merasa sikap dia agak berbeda dibandingin sebelumnya.